jadi lawan dari Beletron. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke arah Land of Down kita di game kita yang ketiga. Masih bersama EVOS Lynx dan juga RRQ Mika dengan 1-1 skor sementara. Yes, buat teman-teman di rumah yang nggak pengen kena spoiler bisa langsung muncul di Buya Live karena delaynya 5 menit lebih cepat. Dan juga kalian akan berkesempatan untuk dapetin 25.000 diamond gratis. Saking banyak nominalnya Thalia, jadi keselimpet terkesima ya. Iya, bener-bener tinggal nonton doang. Tapi kali ini Tol udah mulai ngecek-ngecek aja nih bus di area depan. Gyogoy coba untuk mulai deny, tapi buat teman-teman nyari teman mabar, Lita teman mabar kalian setiap saat. Itu dia, jadi bagi kalian yang kesulitan nih cari teman mabar udah gak perlu khawatir karena kita ada Lita yang setiap saat bisa menemani kalian. Tapi di arah mid lane sudah ada saling mencicil jual beli serangan aja, memberikan penetrasi damage sedikit demi sedikit untuk satu sama lainnya. Membuat kali ini Lipi bersama dengan Tal harus recall terlebih dahulu, tapi Lipi nampaknya nggak jadi mau recall, dia berusaha untuk menahan terlebih dahulu wave minion yang ada. Begitu pula dengan ada 1v1 situation di arah bottom lane dengan ada Violet dan juga Palveus. Yes, benar banget, sejauh ini hanya jual beli serangan kecil, walaupun Matilda dari sisi RRQ Mika udah mulai nakal nih gangguin opsi junglernya teman-teman EVOS Lynx. Bahkan Pau Risa setengah dari HP-nya harus mundur ke arah belakang sejenak. Udah mulai mantengin aja nih ke area Turtle Pit, mengingat Turtle 29 detik lagi akan muncul ke area Land of Down kali ya. Yap, dimana ini masih menit-menit awal tentu saja dari kedua belah tim otomatis bakal farming terlebih dahulu, apalagi Caramel dan juga Ash dia benar-benar item dependables banget, butuh seenggaknya satu item untuk langsung melakukan teamfight. Sedangkan lihat bagaimana RRQ mencoba untuk melakukan ganking karena seorang Pika di arah top lane, dan ini dia inisiasi yang udah langsung aja lancar ke tengah dari Shadow Kill dan membuat Pika harus langsung ditumbangkan, tapi balasan kali ini berhasil untuk didapatkan dari adanya EVOS Lynx, langsung mengepung keberadaan dari Ash kemudian dengan adanya Pau 2 poin Pika 1 tukar 2 cukup untung sebenarnya dari EVOS. Agak terlalu gegabah dari si RRQ Mika yang sendiri karena EVOS Lynx berhasil men-solve dengan sangat baik tim fight di area top lane yang membuahkan hasil 2 hero dari RRQ Mika harus tumbangkan begitu saja, apalagi Ash yang harus hilang dari permukaan Land of Dawn di menit kedua harus mulai meminimalisasi kesalahan demi kesalahan di menit-menit selanjutnya karena Turtle yang pertama udah mulai hadir ke area landing phase. Pau udah mulai mengitari Turtle Pit, mengobservasi apakah EVOS Lynx udah mulai mempoking ke area Turtle tersebut karena dari sisi Pau-nya sendiri memberikan space terhadap Ash untuk mengamankan purple buff Thalia. Yap, dan Turtle pun udah mulai dicolek-colek aja, sementara Tau mencoba untuk langsung Tyro Revenge karena ada membuat Pau-nya langsung satu instant kill yang berhasil untuk didapatkan oleh teman-teman dari EVOS. Akan mencoba untuk di restart aja karena kali ini Gyogoy udah mencoba untuk langsung melakukan kembali, tapi dan bagaimana Lele mencoba untuk nahan badan dengan ada Demonic Force yang trigger. Kali ini Tal mencoba untuk Tyro Revenge ke arah depan, tapi belum untuk ke arah siapapun, dan justru Lele kali ini yang harus ditumbangkan bersama dengan ada Gyogoy yang terkena di biru potion yang sakit banget dari seorang Lipi. Pau pun hadir mencoba untuk membantu dengan ada Soul Blue, membuat kali ini dari Lipi harus ditumbangkan. Dan bahkan tadi Talnya itu masih nahan dari Tyrant Rage-nya. Yes, Tolnya bermain dengan sangat baik untuk berada di area garda depan, mengimbangi pergerakan dari Caramel untuk fokus terhadap objek kill dan juga objektif dari sisi Turtle-nya yang membuat RRQ Mika mendapatkan disadvantage. Kali ini Caramel udah enak banget, 3 poin kill dikantongi, tinggal positioningnya aja agar tabungannya yang dikumpulin aman. Kali ini Tolnya udah kembali untuk mulai memposisikan Tyre Revenge, tapi masih bisa didinai oleh teman-teman dari RRQ Mika di area mid lane Thalia. Yes, masih bisa untuk ditarik ulur kali ini untuk di lane kita yang ketiga, tapi Little Wanderer-nya masih berhasil untuk diamankan oleh Caramel sejauh ini. Pau mencoba untuk langsung melakukan fast check aja dan juga vision di arah rivernya, di mana memukul mundur seorang Tal di depan sana. Talnya mencoba untuk nge-babysit terlebih dahulu keberadaan dari Aemon dan 1v1 situation yang masih tiada henti di arah bottom lane kita, di mana Violet berhasil untuk mendapatkan satu stun ke arah seorang Lele, tapi Lele tahu sendiri Palveus masih terlalu tebal untuk di solo kill. Yes, benar banget, masih terlalu sustain untuk bisa menopang banyak damage yang masuk ke arah kedua seorang Lele. Lele udah maju ke arah depan karena Ash udah mulai memberikan damage dengan Shadow Kiru-nya berhasil masuk ke area outer dan menumbangkan ke arah seorang Lipi. Violet masih coba untuk berusaha keras memukul mundur 2 hero dari RRQ Mika karena Pau join the fight. Z-Click yang dikeluarkan, Violet dalam proyek kuat Shadow-nya gak bisa menahan, dan bahkan satu hero dari EVOS Lynx harus tumbang
tumbang kali ini pun Karamel. Coba untuk mulai mengobrak api kembali line up dari sisi RRQ Mika. Mega kill dikantongi 2 hero dari RRQ Mika pun gak mau terlalu overcommit setelah kehilangan 1 hero dari mereka tadi. Yes, kehilangan 1 hero tapi kali ini lihat bagaimana Terra Revenge ke arah depan terkonek ke arah seorang Gyogoy dan langsung saja bouncing ball ke arah depan juga membuat Gyogoy-nya tapi masih bisa selamat dengan HP yang sangat amat sekarat. Bersisa 1 bar saja dan di arah bottom lane kita berpindah melihat bagaimana Karamel mencoba untuk membackup keberadaan dari Violet yang diberikan gempuran oleh 2 pemain dari RRQ Mika sekaligus. Tapi lihat bagaimana setup kali ini dari EVOS Lynx mencoba untuk melakukan ganking ke arah seorang Lele. Terra Revenge yang udah mulai aja di start tapi di cancel oleh seorang Tang. Ya sempat hero kali ini Art Spreader-nya udah mulai mengarah ke area Lele. Masih sempat untuk melakukan Demonic Force tapi Spreader begitu saja dengan Virus Burst-nya. And Low Shard-nya masih bisa dinilai tapi ternyata tidak. Kali ini Karamel di arah bottom lane tak terhentikan. Unstoppable dikantongi. Dan kembali dari sisi RRQ Mika mendapatkan disadvantage karena 1 outer turret disusul dengan 1 hero RRQ Mika harus direnggut nyawanya oleh EVOS Lynx kali ya. Yes, tapi mirroring juga yang terjadi di mana top turretnya berhasil untuk dirobohkan juga oleh RRQ Mika. Tapi lihat bagaimana turtle-nya kali ini berhasil untuk diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Sementara itu kita bisa melihat dari Calamity Reaper yang udah langsung didapatkan oleh seorang Karamel. Dia sudah cukup kenyang dengan adanya item yang dimiliki oleh seorang Aemon. Andal Shards-nya ini bakal pedih banget. Ini yang harus diwaspadai oleh seorang Aemon ya. Yes, Dia bisa camouflage soalnya Cipi. Jadi ngeselin banget tiba-tiba hadir aja. Yes, dari Slaying Shard-nya sendiri nggak harus dikonekin ke area minion ataupun ke area hero tuh bisa langsung camouflage dari sisi Aemon-nya sendiri. That's why ini harus mulai diperhatikan dari sisi teman-teman RRQ Mika di mana keberadaan Aemon dari sisi EVOS Lynx sendiri karena memang dari segi positioning, pengeluaran resource-nya Karamel di area teamfight itu benar-benar optimal banget. Kita akan lihat sejauh ini dari RRQ Mika sendiri masih bisa mengejar ketertinggalannya. 1 after turret yang tidak ada penjagaan tersebut langsung diamankan begitu saja oleh Ashe dari RRQ Mika. Turtle kali ini sudah berubah menjadi Lord yang akan muncul dalam waktu 64 detik lagi. Meanwhile di area top lane sana, Pika sneaky diam-diam mengamankan 1 objektif turret yang tidak diberikan pengamanan oleh teman-teman dari RRQ Mika tadi. Yap, 53 detik menuju Lord kita yang pertama. Sudah ada terjadi sedikit jual beli serangan juga di area River di mana kali ini mencoba untuk langsung masuk aja dari seorang Ashe dan ada shadow kill-nya. Mengincar karena seorang Tal tapi Tal masih terlalu tebal untuk seorang tank kali ini untuk di menit-menit kita yang pertama. Jadi langsung aja mundur kembali, disengage kembali dari RRQ Mika maupun dari EVOS Lynx dan 31 detik kali ini. Udah kita bakal lihat Lord kita yang pertama. Harusnya sih ini bakal terjadi kontes habis-habisan. Pastinya sih kita akan lihat karena Lord yang belum ter-enhance pun mampu untuk bisa memberikan perubahan besar bagi siapapun yang bisa mengamankan Lord tersebut. Kali ini Tol udah mulai nge-charge ke area Terra Revenge-nya mengarah ke area Lele tapi mundur dengan bouncing ball-nya. Gak mau terlalu follow up karena hanya memberikan space terhadap Karamel supaya aman terhadap Hedgehog-nya. Nah ini dia Lord came by Buya di mana Lord yang pertama di menit ke-8 sudah mulai hadir di area lane of down kali ya. Yap, dan Lightning Taranchan juga yang udah langsung aja didapatkan oleh seorang Pika. Dan lihat bagaimana kali ini aksi penculikan terhadap seorang Ashe yang berhasil berbuah manis untuk EVOS Lynx membuat Ashe-nya harus ditumbangkan. Tidak akan ada lagi retribution. Lord-nya terbuka kali ini untuk teman-teman dari EVOS untuk mengamankan ke arah Lord-nya. Tapi dari arah nggak mungkin memberikan inisiasi terhadap Lord sia-sia. Yes, itu Ashe kayaknya surprise attack-nya benar-benar mampu untuk menumbangkan ke area Ashe sendiri sih yang harus mulai dioptimalkan dan harus mulai diminimalisasi lagi untuk lebih hati-hati dari sisi Ashe RRQ Mika. Karena kali ini Lord-nya udah mulai dicolek-colek aja. EVOS Lynx memancing keributan di area Lord Pit mengingat dari si RRQ Mika pun kurangan quantity Ashe sudah mulai hadir lagi ke area Land of Dawn. Snipernya udah mulai mengkikis setengah dari HP Gyogoy buat Gyogoy harus melakukan recall sejenak terlebih dahulu untuk meregenerasi HP-nya. Kita akan lihat juga dari mana 2 center turret kedua belah tim tuh masih belum tumbang yang membuat dari kedua belah tim sama-sama masih belum punya vision yang luas untuk bisa mengakuisisi jungle dari masing-masing tim yang bisa menumbangkan center turret tersebut kali ya. Yap, Athena Shield udah didapatkan kali ini untuk Poe lebih mendinai lagi magic damage yang bakal diberikan dari teman-teman EVOS. Tapi kali ini lihat bagaimana saling pasif gameplay ya sebenarnya, saling jual beli serangan aja, tarik ulur yang terjadi kali ini karena Lordnya masih sejauh ini belum ada yang melakukan inisiasi. Akankah
mencoba untuk menunggu Lord terlebih dahulu untuk enhance. Tapi lihat bagaimana Terra Ratchet ternyata terkonek terhadap seorang Gyoga dan membuat Gyoga langsung saja ditumbangkan. Satu member yang hilang, berarti ini tandanya RRQ sedikit kehilangan dari segi manpowernya. Setup seperti apa lagi yang bakal kita saksikan, dimana kali ini Karamel sudah langsung menginisiasi terhadap Lordnya dan menzoning para pemain dari RRQ. Baunya terkena sedikit damage, dan bakal lihat bagaimana Lele yang cukup sekarang ada Demonic Fortnite tidak bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Edge pun datang kali ini dengan ada Shadow Kill mencoba untuk mendapatkan satu poin pick up, tapi lihat bagaimana betapa tebalnya teman-teman dari Evosly. Mereka bakal melakukan conceal dan kembali untuk men-take over Lord lagi dan lagi. Yes, benar banget. Lordnya setengah dari HP tersisa. Pau masih bersikeras untuk memasuki daerah territorial Lordnya, bahkan disusul dengan ada Ash, tapi Lordnya berhasil disekat oleh Karamel. Kita bisa lihat di mana Ash ditumbangkan begitu saja. Dark Blade untuk Karamel, masih ada Winter Tanjion. Slaying Shard-nya aktif. Queenie masih berusaha keras untuk melakukan shutdown ke arah Karamel. What a great position. Karamel masih bisa selamat dari cekaman maut teman-teman dari RRQ Mika. Wave Minion, jump dari RRQ Mika. Udah memasuki center tower tapi masih bisa di-denial oleh teman-teman Evoslings. Dan ini dia instant replay presented by Lita, di mana team fight krusial terjadi di area Lord Pit. Teman-teman dari Evoslings mereka benar-benar stick together. Circling Eagle dipaksakan dibuka oleh teman-teman oleh Paunya sendiri RRQ Mika, tapi sayang sekali dari sisi damage yang dikeluarkan oleh Karamel, bahkan penempatan dari retribution ke area Lordnya benar-benar pas yang membuat Lordnya berhasil disecure oleh Evoslings, Talia. Yes, dan Lordnya kali ini langsung aja menuju ke arah bottom lane dan mencoba untuk dikawal keberadaan dari Lordnya. Begitu pula dengan RRQ Mika, sudah mulai berkumpul semuanya di arah bawah, dan lihat bagaimana kali ini dari Karamel mendapatkan ke arah purple buff-nya milik teman-teman dari RRQ Mika. Violet mencoba untuk diberikan damage sedikit demi sedikit, tapi Tal dari Sacha ke arah sampingnya tidak mencoba untuk melakukan inisiatif ke arah depan karena terlalu beresiko, membuat kali ini Lord bebas di arah bawah dan berhasil untuk merobek satu inner turret lagi dari RRQ Mika di arah bottom lane. Lordnya harusnya masih bisa ditahan sebelum memasuki ke arah inner turret, dan item initiation kita di menit kita yang ke-11 kita bisa lihat kali ini dimana Hayabusanya sudah ada Hunter Strike, sudah ada War Axe ke arah Endless Battle sih kayaknya, dan juga sudah ada Malefic Roar. Sedangkan dari sisi Aimon-nya ini udah hampir full item loh. Ada Winter, Calamity Reaper, ada Genius One, dan bahkan Divine Glaive untuk makin meng-high penetration lagi terhadap magic damage-nya. Yap, ini udah enak banget sih dari sisi Aimon-nya sendiri, karena ada 2 item magic penetration yang membuat siapapun yang ngebuat ke area item magic defense bisa di meltdown begitu saja. Trading kill nggak cuman terjadi di area laning phase, tapi buat teman-teman di rumah juga bisa untuk mulai trading sekarang juga. Jadi buruan nih, mulai trading di Oxtrade, karena Oxtrade merupakan exchange terpercaya nih Talia. Iya, jadi kalian bisa banget ya, hanya butuh nominal minimum yaitu 10.000, tapi lihat apa yang terjadi, di mana Gyogonya langsung kehilangan setengah barnya tanpaunya. Kali ini mencoba untuk langsung aja diincar, tapi untungnya masih ada flicker untuk flick out ke arah belakang dan masih bisa selamat sejauh ini. Dan Evoslings setup kali ini bersama dengan adanya RRQ Mika mencoba untuk mentargeting dari Talnya, Terror Revenge ke arah depan, tapi tidak terkonek ke arah siapapun. Karamelnya mencoba untuk mundur lagi kali ini, dan bahkan mencicil aja yang terjadi di menit kita yang ke-13 karena menunggu kehadiran dari Lord yang kedua kurang lebih 16 detik lagi. Yes, beberapa detik lagi digunakan untuk buying time, manage wave minion, mengambil possibility jungle yang bisa diambil. Yang ini kita bisa lihat juga di mana banyak banget jump scare yang terjadi di laning phase dari sisi Evoslings-nya. Mereka stick together untuk memberikan kejutan terhadap satu hero yang mereka bisa olah dari si RRQ Mika, yang ini membuat RRQ Mika sendiri harus mengoptimalkan. Baru aja dibahas, Lele udah mulai dapat jump scare dari Tol karena udah datain revenge, masih ada guiding wind membuat Lele masih bisa mundur ke belakang. Balik lagi diberikan jump scare ke area Lele, kali ini jump scare-nya mengarah ke area Ash yang berkali-kali diberikan surprise attack dari Karamel dan kawan-kawan, membuat Ash-nya harus tumbang. Tidak adanya retribution membuat Evoslings gak mau kehilangan peluang, mereka langsung melakukan inisiasi terhadap Lord yang kedua kali ini kali ya. Yap, Lordnya langsung aja diinisiasi lagi dan bahkan dizoning oleh teman-teman dari Evo terhadap RRQ Mika, dan bakal ada Lord yang free, dan itu dia Lord yang cukup free didapatkan oleh teman-teman dari Evoslings. Dan lihat Conceal diam-diam mencoba untuk mengincar karena seorang Paunya, dan bahkan Sanguin Claw-nya terkonek. Paunya nggak bisa kemana-mana, membuat Paunya langsung menjadi santapan lezat oleh teman-teman dari Evoslings. Dan di arah
bottom lane. Kali ini Lord akan langsung bergerak menuju ke arah inhibitor turret milik RRQ Mika. Defensif mekanisme seperti apa yang bakal diperlihatkan oleh RRQ Mika? Karena kita sudah melihat adanya Radiant Armor juga yang udah didapatkan ke arah tubuh seorang Violet. Yes, benar banget nih. Kita akan lihat tentunya ya defense seperti apa yang akan dipertontonkan oleh RRQ Mika sendiri, karena dua Lords sudah mulai dikantong oleh EVOslings. Lord sudah mulai berlenggeng-lenggeng di area bottom lane, mid lane wave ini pun sudah mulai di-manage dengan sangat baik. Lipi udah mulai men-cacker nih siapakah yang akan di-sniper olehnya. Bahkan kali pun satu objektif turret di area center kembali hilang. Yang tier keduanya kita bisa lihat juga S mengoptimalkan satu buah shadow kirinya, namun masih ada winter tanca di dalam tubuh seorang Pika. Kita bisa lihat dari sini turretnya tersengat setengah HP lagi. Masih bisa ditahan dengan sangat baik oleh teman-teman RRQ Mika. Wave minion penunjang pergerakan dari EVOslings pun masih bisa disapu bersih, walaupun ternyata inner bitter turret bottom lane RRQ Mika gak tertahankan dan harusnya hilang. Yes, harus rontok kali ini satu inner turretnya. Ini inner turretnya bersama dengan satu inner turret yang masih bisa dijaga ternyata oleh S di arah top lane ya. Little Wanderer yang kali ini menjadi objektif selanjutnya oleh seorang Karamel. Berhasil didapatkan dengan cukup enak tanpa adanya perlawanan sedikit pun dari RRQ Mika. Dan kalau kita lihat di menit kita yang ke-15 ini sudah adanya terjadi perbedaan dari segi networknya, dimana EVOslings cukup unggul kali ini. Tapi jangan lupa untuk nonton di Buya, karena di Buya kita 5 menit lebih cepat dan juga dapatkan 25.157 diamond gratis yang dibagi-bagi di Buya Live kita. Yes, benar banget. Kita udah lihat ya dari sisi RRQ Mika sendiri udah mulai terisolasi. Dia nggak berani maju ke area terlalu depan karena memang udah diekspansi oleh teman-teman dari EVOslings. Dia udah mulai sneaky-sneaky juga mengisi beberapa bus untuk memberikan kejutan serangan ke area teman-teman RRQ Mika yang beberapa kali sering terlihat dan masih belum bisa di-solve oleh teman-teman RRQ Mika sendiri. Kita udah lihat 3 hero di area bus rokursanya RRQ Mika udah mulai diisi oleh 3 hero conceal, udah mulai diaktifkan. Poe guiding wind ke area belakang, nggak mau terlalu overcommit juga dari si Karamelnya, hanya ingin memperluas jalur dari EVOslings dan membuat RRQ Mika semakin terisolasi di menit ke-16 kali ini Talia. Yap, dan ini mereka sudah kehilangan satu inhibitor turret di arah bottom lane, membuat berarti super minion bakal masuk ke arah bawah. RRQ Mika perlahan namun pasti seperti apa setup yang bakal mereka bikin untuk melakukan epic comeback ke arah teman-teman dari EVOslings. Tadi aku sudah melihat adanya Ice Queen One yang udah diamankan oleh teman-teman RRQ Mika, membuat efek slow ketika nantinya memberikan damage, tapi Tal juga membuat immortality. Dia bakal lebih pede lagi untuk Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage ke arah depan, membuka inisiator teamfight ke arah teman-temannya nantinya. Yes, benar sekali. Lordnya udah mulai dikepung oleh teman-teman EVOslings. Poe dari kejauhan memantau aja pergerakan dari EVOslings, masih belum mau memperlihatkan dirinya. Kali ini udah mulai memberikan baju ke arah depan karena udah mulai di-poking sedikit demi sedikit. Slow but sure EVOslings memancing keributan teman-teman RRQ Mika. Bahkan kali ini pun RRQ Mika memaksakan dirinya untuk masuk lebih dalam lagi. Ash jauh ini udah mulai didinai begitu saja oleh 5 hero EVOslings. Gak mau terlalu serius, Lordnya kembali di reset di menit ke-17 kali ini Talia. Yap, di reset kembali, dimana ini udah Lord yang ketiga ya. Udah bener-bener kuat banget, apalagi udah melewati masa enhance dari Lord itu sendiri. Dan ini bakal menjadi salah satu penentuan juga kalau misalnya RRQ Mika berhasil untuk mencari atau merebut Lord yang kali ini bisa menjadi epic comeback bagi RRQ Mika. Tapi kalau misalnya EVOslings bakal mendapatkan Lord yang ketiga, ini berarti Lord akan langsung menerobos ke arah base milik RRQ Mika. Damage yang dikeluarkan oleh Pika sih udah terlalu sakit banget ya. Ini yang harus perlu diperhatikan sih, dimana positioning Pika agar bisa di take down oleh teman-teman RRQ Mika sendiri. Karena dari sisi positioning, Pika benar-benar bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik dan memberikan damage yang signifikan juga. Karena bisa dibilang Pika adalah dealing damage output shadow dari sisi EVOslings selain Karamel. Lordnya udah kembali di poking gitu saja, memancing keributan supaya RRQ Mika memperlihatkan batang hidungnya. Sejauh ini S terlihat jauh ada di bottom lane sana. Membersihkan wave minion yang sudah di-manage dengan sangat baik oleh EVOslings karena Black Shoes dibuka begitu saja. Amlo Shark yang terbagi oleh 2 hero. Bahkan kita bisa lihat juga di mana satu hero itu Larry yang harus memperangkan Astro in the fight. Tal dalam bahaya, immortality yang terbalut dalam dirinya pun dimecahkan begitu saja. Kita bisa lihat di mana Talnya harus tumbang, tak tertahankan damage yang diberikan buat RRQ Mika. Nggak mau terlalu overcommit, satu hero saja cukup Talia. Yes, satu tukar satu, pertukaran yang cukup adil dari tim fight yang barusan terjadi. Tapi kali ini dari EVOS maupun dari RRQ
mencoba untuk disengage kembali dan Lordnya pun terreset, membuat Lord kali ini belum di tangan siapapun. Akankah mencoba untuk yang kedua kalinya melakukan inisiasi terhadap Lordnya, dan lihat bagaimana Lipi sudah langsung mengeluarkan intervention-nya. Lipinya didorong mundur dan Gyogoy langsung men-trigger ke arah Black Shoes yang mencoba untuk lebih defensif lagi, sedangkan Karamel lihat bagaimana mencoba untuk mendapatkan 1 poin pick off ke arah depan, tapi Immortality-nya pecah membuat Karamel langsung aja di take down oleh Ararki Mika, tapi langsung aja dibalaskan dengan adanya Queenie yang berhasil untuk diculik. Lele pun datang. Akankah ada Demonic Force yang bakal kita lihat, karena Shadow Kill juga terlari seorang Hayabusa langsung aja dilontarkan. Gyogo yang sudah ditumbangkan. Pikanya tunggu sekarang, kali ini langsung Pikanya menjadi sasaran selanjutnya. Akankah Violet juga berhasil untuk dihilangkan, karena lihat bagaimana Lelenya mencoba untuk ditahan oleh seorang Violet. Violet bermain dengan amat sangat rapi banget. Dia tahu dia tebal, dia punya life steal, dan bahkan dia berhasil untuk mendapatkan 1 poin pick off. Yes, kita bisa lihat ya, ini dia instant replay presented by Lita, di mana tim fight krusial terjadi di area top lane. Jual beli serangan terjadi. Ash coba untuk join the fight, tapi Violet benar seperti apa yang kata Talia bilang, dia terlalu tebal, terlalu sakit juga karena memiliki efek crowd control yang signifikan juga. Bahkan ini momen yang dimana Lele pun gak bisa menahan dealing damage yang diberikan dari 2 hero. Padahal dari kalkulasi HP-nya itu low dari sisi Violet dan juga Lipi ya tadi. Iya, ini memang eksekutornya tuh Lipi yang berakhir, tapi yang make a play-nya itu Violet, karena dia memberikan crowd control tadi persaksian detik terhadap seorang Lele, dan langsung aja di backup oleh Lipi dan membuatkan 1 poin pick off. Tapi kali ini Lordnya kembali di start kembali oleh teman-teman dari EVOS. Benar banget, kita bisa lihat juga di mana tahu udah time revenge ke depan. Yola begitu saja di follow dengan ada 1 buah Endless Short, tapi masih bisa ditahan damage-nya. Kita bisa lihat juga di mana Karamel harus tumbang. Winter Tanjang not save the day. Kita bisa lihat dari sisi Ararki Mika mancing keributan. Dia menarik force ke depan. Immortality yang terpalu dalam tubuh seorang Violet pun harus hilang. Shatan berhasil tawakan. Lipi udah gak ada lagi. Bahkan circle ini mengarah ke area top. 3 hero dari Voslings harus tumbang. Ararki Mika akan coba untuk secure ke area Lord kah, atau mungkin langsung aja menabrak ke area mid lane dan juga mid lane outer tier yang kedua hingga inner turret mid lane-nya Voslings Talia. Wah, ini mereka bisa banget menggunakan meta Kolius nih, meta penggaris, langsung aja mendorong ke arah inhibitor turretnya. Tapi kali ini mencoba untuk bermain lebih pasti lagi. Ararki Mika langsung bermain objektif, mengamankan ke arah Lord yang ketiga. Lord yang udah kuat banget di menit kita yang ke-21, udah bener-bener late game banget. Kali ini Pika dan juga seorang Violet mencoba untuk langsung melakukan kontes, tapi sang Willow-nya masih bisa ditahan di zoning oleh teman-teman dari Ararki. Lelenya menjadi samsak, tapi Immortality-nya pecah. S-nya pun datang mencoba untuk memberikan sedikit damage, tapi Lelenya berhasil langsung aja ditumbangkan dengan ada seorang Violet yang langsung berubah menjadi malaikat cantik, tapi bener-bener pedih damage-nya. Yes, karena ada Sanguine Claws ya tadi, balik lagi dari Lelenya sendiri nggak bisa mendinai dari dealing damage yang diberikan teman-teman Voslings. Ini benar-benar hard game. Game yang 3 sama-sama nggak mau kalah dari kedua belah tim. Bahkan kita bisa intip kembali dari si itemization dari Karamel udah full item. 1 item terakhir mengarah ke arah Immortality. S-nya sendiri udah ada Athena Shield, masih belum ngebot kalah Immortality, tapi di area mid lane cukup krusial di mana Voslings udah coba untuk memberikan efek denial ke area Lord yang berlenggang-lenggong, tapi Ararki Mika sebisa mungkin memberikan calon terhadap Lord yang sudah mereka secure dengan susah payah. Dan kita akan lihat Lord di menit ke-22 akan jump in ke arah inner turret Voslings Talia. Yes, ini inhibitor turretnya langsung aja menjadi sasaran empuk oleh teman-teman dari Ararki Mika. Sudah mulai masuk, tapi masih mencoba untuk defensif aja kali ini dari Voslings. Masih bisa ditahan, masih bisa di-clear juga, dan otomatis membuat kali ini Ararki Mika memilih untuk langsung mendorong aja, memanage aja wave minion di arah top lane. Satu inner turret yang bakal langsung aja diruntuhkan tanpa ada perlawanan kali ini dari teman-teman di Voslings. Yes, sejauh ini di menit 23 cukup krusial. Voslings mampu untuk mempertontonkan defense pengadisem yang cantik dari sisi Ararki Mika sendiri. Bahkan mereka pun menyegal untuk Ararki Mika agar tidak bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh Voslings. 1 outer turret tier kedua yang tersisa 1 lagi di area bottom lane akan menjadi target selanjutnya dari teman-teman Ararki Mika. Ash udah mulai gemes terhadap outer inner turret yang ada di area mid lane, tapi masih belum bisa ditembus juga. Wave minionnya udah mulai didorong, tapi masih bisa dibersihkan dengan sangat baik oleh teman-teman Voslings. Sejauh ini Ararki Mika hanya mencoba untuk melakukan eksploitasi terhadap jungle dari Karamel dan melakukan ekspansi, karena setengah dari jalur Voslings sudah diperluas oleh teman-teman Ararki Mika, dan bahkan
dikuasai oleh RRQ Mika tadi ya. Wah, ini sih bener-bener hard game banget karena kita menuju ke menit ke-24 Cipi. Ini udah super duper late game banget. Ini hanya bagaimana setup dari kedua belah timnya melakukan warnya. Karena kalau misalnya kita bicara secara item, ini udah saling full. Kalau kita bicara secara network, udah nggak gitu pengaruh karena itemnya udah bener sama-sama full. Jadi balik lagi, ini ke arah setup, ke arah momentum seperti apa yang bisa dibuat, yang bisa dicari dari kedua belah tim di game kita yang ketiga. Inilah dia Queen's Derby kita, dimana perjuangan sehidup semati ya untuk langsung lolos ke babak upper bracket dan bertemu dengan Beletron Era kali ini. Yes, benar banget, dan kita akan lihat Wave Minion penunjang pergerakan dari RRQ Mika berhasil menembus pertahanan inner turret bottom lane. Dari sisi Voslings berhasil mereka renggut, dan ini dia welcome to the land on top to Mighty Lord. Lord yang sudah terevolusi di menit ke-24. Sejauh ini RRQ Mika sudah mulai berhasil melakukan eksploitasi dan mengakuisisi purple buff milik Karamel. Lordnya yang sempat beberapa Lord di menit-menit kebelakang diakuisisi oleh Evosling sudah mulai bisa dikuasai oleh teman-teman RRQ Mika. Kita akan lihat Evosling harus bisa meminimalisasi kesalahannya di menit ke-25 kali ini karena di early game dia udah berhasil ngelit dengan sangat baik, tapi RRQ Mika berhasil menjegal pergerakan tersebut dan mengelola minor mistake yang dilakukan oleh teman-teman Evosling tadi ya. Oh, Konsil kali ini mencoba untuk buat momentum, tapi Gyogoy masih berhasil lolos kali ini dari sergapan Konsil yang dilakukan oleh Evosling. Di fight-nya sudah mulai pecah kembali. Lihat bagaimana Demonic Force kali ini dari Lele sudah mulai tertrigger dan membuat Violet yang harus dihilangkan. Dan juga terklik ke arah depan, mengincar targetnya. Lipi kali ini berhasil untuk langsung ditumbangkan juga di line of down. Talent masih berusaha untuk selamat dengan ada satu Waflika masih punya immortality, dan immortality-nya pun kali ini pecah. 5 member sekaligus coba untuk mendorong ke arah tengah dan bahkan Talnya harus dihilangkan, menyisakan 2 orang saja di arah land of down kita, dan otomatis RRQ Mika langsung terabas masuk. Akankah Karamel dan juga Pika masih bisa untuk mempertahankan defensive base mereka, karena kali ini Karamel juga harus langsung dihilangkan. Pika